Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua kembali nih mereview film dan film yang gua tonton kali ini adalah film Jakarta versus Everybody. Jakarta versus Everybody ini tayang di bioskop online. Bagaimana ya pendapat gua tentang film ini yang katanya sih si Jeffrey Nicole dan Wulan Guritno sedang bercumbu. Wah, seperti apa ya? Menarik nggak ya film-film semacam ini? Gue inget banget kalau film kayak gini tuh seperti film Jakarta Undercover ya. Cuman untuk edisi kali ini, bagaimana pendapat gue? Langsung kita review film. Oke penikmat film, beginilah review film Jakarta versus Everybody dari gue. Untuk film ini dibintangi oleh Jeffrey Nicole sebagai Dom, lalu ada juga Wulan Guritno sebagai Pinkan, ada Gandrina Bimo sebagai Radit, Dea Panendra sebagai Kansa, Jajang Sinur sebagai Rati, dan lain sebagainya. Dan film ini disutradarai, diproduseri, dan sekaligus penulisnya yaitu Ertanto Robi Sudiskam yang diproduksi oleh Pratama Perdana Picture, dan kali ini tayang di bioskop online film Jakarta versus Everybody ini. Jadi bisa kalian tonton di digital streamingnya bioskop online. Tiket tersedia di sana langsung berbentuk website ya. Oke, film ini menceritakan tentang kisah seorang aktor bernama Dom yang berusaha mewujudkan mimpinya sebagai aktor ya. Dia ikut casting, berbagai casting di mana-mana, ditolak, dan dia pernah jadi ekstrak juga. Dan menurut pengalaman dia sebagai ekstrak sih, dia mengalami hal semacam pembulian atau apa ya, tidak sesuai adegan lah yang diperankan dia sebagai ekstrak itu. Jadi kayak semacam, lu sebagai ekstrak jangan main-main dah, jangan belaga dan jangan belagu, istilahnya begitu. Nah, dia dihantam kejamnya dunia nih yang tidak menerima dia sebagai aktor. Dia kesulitan mendapatkan peran, dia kesulitan mendapatkan apa ya, casting-casting yang selalu dia coba, dan sempat juga mengalami kayak pelecehan seksual yang dimana dia berperan atau ikut casting, cuman ternyata si sutradaranya ini menginginkan dia bugil, dalam arti kayak pelecehan seksual terhadap pria. Oh, ternyata pria bisa juga ya mengalami pelecehan seksual, bukan cuma wanita loh, ternyata pria juga bisa. Ya mungkin di sini kasusnya ke homoseksual ya. Si sutradaranya itu menginginkan dia bugil, padahal dia bukan artis bugil, dalam arti bukan artis dewasa. Dia berperan ingin benar-benar jadi aktor, cuman ternyata kejamnya dunia menghentikan dia pada lelahnya casting kesana sini. Akhirnya si Dom ini merasa pusing dan bingung mau kemana lagi dia nyari duit. Nggak dapat duit, kejamnya dunia ini membuat dia frustasi. Sampai akhirnya dia ketemu sebuah atau sepasang kekasih yang sedang ibaratnya ke minimarket. Nah, dia membeli sesuatu kan di sana. Dan ternyata dia mogok ininya, apa namanya, mobilnya. Dan si Dom ini berusaha untuk membantu sepasang kekasih ini yang diperankan oleh Gandrina Bimo ya, dan juga si Wulan Guritno ini, Inkan, nah yang ceweknya itu, dan juga Radit yang sebagai pemeran yang diperankan oleh Bimo. Dan dua pasang kekasih ini ibaratnya pengen pergi, teman mobilnya mogok. Ini gue dorongin, gue bantuin, kata si Dom. Akhirnya dibantuin tuh, tapi gue minta duit ya. Dan akhirnya ya udah, lu dorongin aja dulu. Pas sudah didorongin kan, ujung-ujungnya ya masa goceng doang anjing gitu. Istilahnya kesel tuh, dia emosi, udah capek lah dengan hidup ini. Akhirnya gue butuh kerja dah, gue butuh tempat tinggal dah, gimana yang cocok, yang murah. Akhirnya dia pergi tuh ke tempatnya si Pinkan dan juga si Radit ini untuk mencari tempat tinggal yang ibarat sementaranya dia lah hidup. Dan akhirnya setelah dia tinggal di tempat itu,
berbarengan, jatuhnya bertetanggaan gitu di kosan yang sama. Akhirnya dia mengetahui seluk-beluk kerjaan si sepasang kekasih ini. Yang pertama, si Pinkan ini sebagai DJ ya, alias disc jockey di beberapa klub malam. Jadi dia, ya begitulah, kehidupan malam selalu menemani dia. Sementara si Radit ini ternyata bandar narkoba. Nah, dia pengedar sekaligus bandar. Nah, jadi punya banyak kurir lah bahasanya gitu. Nah, gara-gara hal itu jadi dia terpikir untuk, ya karena kejamnya dunia, akhirnya pikiran dia melenceng. Ya udah, gue ikutlah kerja bareng lu, gak apa-apa dah jadi kurir juga. Akhirnya dia belajar sebagai kurir narkoba di situ istilahnya. Nah, ya proses perjalanan hidup yang kejam dengan Jakarta, situasi yang semakin jahat juga membuat pengalaman hidupnya si Dom semakin berantakan gitu. Nah, hal-hal semacam ibaratnya ditangkap polisi, dikejar dan segala macam, sampai bagaimana dia cara mengedarkannya, sampai ketemu beberapa pengguna narkoba lainnya jatuhnya. Nah, akhirnya dia ketemu kayak pasangan atau sosok wanita yang menurut dia cocok nih untuk dijadiin temen ngobrol. Awalnya temen ngobrol tuh. Ya, dia kan sebagai kurir. Nah, si ceweknya ini yang diperankan oleh Dea Parnendra sebagai si penggunanya. Dan ternyata dia kerjaannya juga tidak lazim lah ya, jarang, cuman ada, itu penghias mayat yang biasa di rumah duka. Akhirnya mereka berdua ibaratnya kayak semacam PDKT, pacaran, cuman nggak punya status juga sih, cuman kayak teman ngobrol aja gitu, cuman dekat. Ya sekelumit hidup terus berjalan yang dihadapi oleh si si Jeffrey Nicole ini ya, si Dom. Akhirnya ya disitulah konflik terjadi. Kehidupan dia bersama narkoba, kehidupan dia bersama pasangannya itu yang baru ditemui, dan beberapa sekelumit pasang kekasih itu, si Pinkan dan juga si Radit, yang mengalami banyak cekcok dalam kehidupannya. Akhirnya membuat situasi si Dom ini semakin rumit dan semakin parah hidupnya. Nah, jadi istilahnya itulah rangkaian pengantar cerita untuk menuju konflik-konflik selanjutnya. Jadi kalian bisa tonton di bioskop online. Kalau menurut pendapat gue sendiri ya, film semacam ini nih kayak model Jakarta versus Everybody lah ya. Tapi bedanya kalau film Jakarta versus Everybody tuh kisah kehidupan kelam Jakarta itu ditonjolkan. Cuman kalau di sini lebih ke fokus ke kehidupannya si Dom aja gitu, sama sekelilingnya aja, nggak banyak. Cuman untuk konfliknya sih standar banget lah ya. Biasalah dikejar polisi atau diintai apa segala macem. Cuman masalah utamanya tetap kehidupannya tidak terselesaikan di endingnya. Jadi kalau menurut gua secara keseluruhan film memang menarik dari pengantar ceritanya. Cuman setelah melihat sampai habis ternyata filmnya sedikit membosankan, dan menurut gua konflik yang ditonjolkan tidak serius gitu, dalam arti hanya sekedar background cerita yang ingin disampaikan aja. Cuman penyelesaiannya kurang, terus habis itu jalannya konflik juga kurang maksimal gitu. Puncak konfliknya tuh ya cuman sepasang kasihnya itu malah jatuhnya yang lebih si Wulan dan juga Wulan Guritno ya, sama si Gandhi Nabimo itu malah yang lebih konfliknya lebih kuat dibandingkan konflik pribadinya si Jeffrey Nicole alias Dom ini. Jadi banyak aspek yang kurang kalau menurut gua. Cuman dari segi penceritaan dan acting tidak diragukan lagi ya. Hanya saja ya trouble hal-hal semacam yang sepele-sepele itulah yang membuat gua tidak nyaman. Hal-hal yang membosankan juga lah ya melihat perjalanan kehidupan kurir. Tidak terlalu spesifik lah, tantangan hidupnya emang udah tahu semua orang seperti itu. Cuman apa yang mau dibikin konflik nyatanya gitu loh. Masa ketangkap polisi doang kan gak seru banget gitu loh. Ya jadi intinya sih gue menikmati film ini dari awal, cuman menengah menuju akhir gue sedikit bosan. Jadi gue memberikan penilaian sekitar 6,8 lah dari 10 untuk film ini. Bisa lebih berkembang dan bisa lebih bagus lagi.
Kalau model Jakarta versus saya pribadi sih gue suka banget ya. Sekelumit konfliknya itu dapat banget, feel-nya juga oke. Cuman kalau yang ini rada kurang lah ya. Tapi film-film semacam ini memang menarik untuk disaksikan. Kalau apalagi kalau tayang di bioskop ya. Jadi dia tayangnya di bioskop online justru digital streaming. Jadi bisa kalian tonton langsung di sana. Itu dia review film dari gua, Jakarta versus Everybody. Oke, penikmat film, itu dia review film Jakarta versus Everybody dari gua. Jangan lupa subscribe ya. Gua mohon bantuan kalian supaya video gua semakin naik dan gua semakin semangat. Kalau followers atau pengikut gua bertambah, subscriber gua bertambah kan, jadi otomatis gua semakin semangat nih buat videonya. Insya Allah gua akan memberikan info-info menarik dan pembahasan-pembahasan yang seru lainnya dari film-film yang gua tonton tentu saja. Oke, mungkin kalau ada saran juga bisa tulis di kolom komentar ya. Kira-kira film apa lagi yang menarik untuk di-review dari gua. Oke, itu dia review film Hadit Movie Time. Yuk nonton, enjoy movie ever. Hadit Movie Time.